Nah, selanjutnya ini adalah korelasi kendal tau. Ini seperti korelasi serang eksperimen. Kendal tau ini juga digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila datanya itu berbentuk ordinal atau ranking. Nah, kelebihan dari teknik ini bila digunakan untuk menganalisis sampel, jumlah anggotanya lebih dari 10 bisa. Dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi secara parsial. Nanti ada banyak korelasi yang bisa dikorelasikan, nilai yang bisa dicari hubungannya. Jadi nggak cuma dua variabel saja, nanti ada banyak variabel. Misalkan 3, 5, 6 yang akan kita korelasikan. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini contoh nih. Ini adalah rumus. Rumus kendal taunya nih. Nah, ini sigma A dikurangi sigma B dibagi dengan N dalam kurung N min 1 dibagi 2. Nah, ini langsung kita praktekkan nanti saja. Yang mana ini adalah uji signifikansinya. Nah, sama halnya dengan korelasi rank eksperimen tadi. Bisa kita mencari koefisiennya, kemudian kita mencari Z. Kalau yang ini kedata kita melihat Z hitungnya, kita bandingkan dengan Z hasilnya. Nah, ini adalah nilai koefisiennya, kemudian ada Z hitungnya, kemudian Z hitung itu kita bandingkan dengan Z tabel. Nah, sama dengan saya lihatkan tadi, korelasi rank eksperimen. Ini adalah untuk mencari koefisien rank eksperimennya. Bisa seperti ini, kemudian kita bandingkan dengan row tabelnya, atau juga menggunakan rumus Z juga bisa ini. Nah, kita bandingkan Z hitungnya dibanding dengan Z tabelnya juga bisa, atau kalau cukup ini ya enggak masalah, juga bisa untuk yang korelasi rank eksperimen. Kalau kita berbicara korelasi kendal tau, mana ya, sebentar, mana tadi. Nah, ini kita bisa mencari koefisien kendal taunya dulu, kemudian kita menghitung rumus Z-nya, kemudian kita bandingkan dengan Z tabel. Langsung masuk ke contoh nih. Ini dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara ranking ketika anak itu rankingnya di SD dengan ranking di SMA. Apakah ada hubungan ketika anak di SD itu pinter misalkan, apakah di SMA juga pinter? Ketika di SD nggak bisa, misalkan nilainya kan tolok ukur pinter itu bisa dilihat dari ranking ya. Kalau di sini lah ya, di Indonesia lah ya, di luar nggak tahu tolok ukurnya kan beda. Kalau di Indonesia kan tolok ukurnya itu kalau dia ranking berprestasi maka dikatakan pinter. Nah, seperti itu kalau di Indonesia lah ya, seperti itu. Nah, ini sehingga ini ada analisis yang mana ketika ranking SD, hubungan ranking SD dengan ranking di SMA, apakah ada hubungannya. Nah, kita pengen mencari itu, kita analisis bener nggak sih, ngaruh nggak sih ya, seperti itu. Kemudian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sampel siswa kelas 3 SMA sebanyak 25 orang. Berdasarkan 25 orang siswa itu, mereka ditanya bagaimana ranking di SD kelas 5 dulu dengan ranking di kelas 3 SMA. Nah, berikut nanti ada datanya, tabel. Nah, sehingga kita bisa membuat judul penelitiannya, adakah hubungan antara prestasi belajar di SD dengan di SMA? Kemudian variabel penelitiannya adalah prestasi belajar di SD dan prestasi belajar di SMA. Itu variabelnya. Kemudian rumusan masalahnya, adakah hubungan antara ranking di SD dengan di SMA? Itu rumusan masalahnya. Sampel penelitiannya adalah siswa kelas 3 SMA berjumlah 25 siswa. Kita lihat ranking mereka saat kelas 3 SMA dan ranking mereka dulu di kelas 5 SD. Ini adalah datanya.
Ini satu anak si A ini dulu SD-nya ranking 1, sekarang di SMA ranking 2. Si B dulu di SD ranking 2, sekarang di SMA ranking 1, dan seterusnya ini. Nah, kemudian hipotesisnya, tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar di SD dengan di SMA. Kalau HA atau H1 terdapat hubungan antara prestasi belajar di SD dengan di SMA. Kemudian ini adalah kriterianya. Ketika HA 0 berarti ini sama dengan 0 untuk nilai koefisien kendal tahunnya. Kalau koefisien kendal tahunnya lebih dari 0 artinya HA-nya diterima. Itu juga bisa. Atau juga kriterianya bisa kita melihat HA0 diterima bila harga Z dihitung lebih kecil daripada Z tabelnya. Itu kalau HA0 diterima. Kalau HA0-nya ditolak atau HA diterima, itu bila Z hitungnya lebih besar atau sama dengan harga Z tabelnya. Nah, berikut ini, karena rumusnya tadi kan ada jumlah ranking atas dan ranking bawah. Sigma A atas, sigma B bawah. Jadi, ini adalah cara. Nah, teman-teman bisa sebenarnya kalau di praktikum itu ya, kita bisa menggunakan alat analisis SPSS, itu lebih cepat ya juga. Tapi teman-teman harus tahu dasar cara menghitungnya seperti apa kalau secara manual. Nah, ini cara secara manualnya seperti ini. Nah, ini ranking tadi saat di SD, ini ranking saat di SMA. Nah, batas atas dan batas bawah. Nilai apa namanya? Nah, ini nih. Cara hitungnya adalah cara menghitung RA dan RB pedoman pada R2. Pedomannya yang terbaru, ranking di saat SMA. Kemudian RA adalah jumlah ranking di bawah baris yang dihitung jumlahnya, tetapi angkanya lebih besar dari angka pada baris itu di atasnya. Kalau RB adalah di bawah, lebih kecil dari angka baris itu. Misal nih, ini kan 2. Berarti di atas 2, di atas angka 2 itu ada berapa? Nah, ini ada berapa? 1 kan di bawahnya. Kalau di atas 2 kan berarti 4, 3, 7 juga di atas. Nah, ini kita jumlah ada berapa datanya? Ada ternyata di 23. Kita tulis 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Ranking di atas 1 ada berapa? Nah, nilai di atas 1 itu ada berapa? 2 kan sudah masuk di ini. Berarti 2 sudah terhitung di sini. Berarti mulai 3, 4, dan seterusnya. Berarti ada 23 juga. Ranking di atasnya 4 ada berapa? Di atasnya 4 berarti mulai 5 dan seterusnya. Mulai ini ke bawah. Ada 21. Di atasnya 3. 4 kan sudah terhitung. Berarti yang mulai di atas 3 berarti 5. Ini sudah semuanya ada 21. Dan seterusnya. Ini juga. Nah, di atasnya 24 kan nggak ada. 0. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah nilai di bawahnya. RB itu bawahnya. Di bawahnya 2, nilai kan ada cuma 1 nih. 1. Di bawahnya 1, nggak ada 0. Di bawahnya 4. Di bawah 4 berarti kan ada 3, 2, 1. 2, 1 ini kan sudah dihitung di sini. Berarti ya cuma tinggal 1 aja. Di bawah 4 kan cuma 3. Nah, kemudian sama begitu. 3, 2 dan 1 kan sudah dihitung di atasnya. Berarti ya 0 dia. 7. Di bawahnya 7 ada, ini sudah terhitung semua. 1, 2, 3, 4. Berarti di bawah 7 ada 5, 6. Ada 2. Nah, sudah dihitung. Dan seterusnya. Nah, ini. Di bawah 21, 0. Di bawah 24 juga 0. Karena sudah ada di sini semua sudah masuk, diperhitungkan. Berarti 0. Ini juga 0. Nah, kalau sudah diketahui seperti itu, nah ini kita menjumlahkan.
jumlah ini jumlah semua, ketemulah sigma A-nya adalah 264. Ini juga dijumlah semua, ketemulah sigma RB-nya. Sigma RA-nya adalah 264, sigma RB-nya adalah 36. Nah, kemudian tinggal kita masukkan aja ke rumus. Ini adalah rumusnya. Koefisien kendal tau RA sigma RA-nya adalah 264. Kita masukkan. Sigma dari RB-nya adalah 36. Kita masukkan. N-nya adalah jumlah sampelnya 25. 25 dalam kurung 25 min 1 dibagi 2. Ketemulah ini, kita hitung 0,76. Ini adalah nilai koefisien kendal taunya. Artinya, ini adalah terdapat, ini pengujiannya di bawahnya. Kita uji dulu. Kalau kita simpulkan di sini adalah hubungannya positif. Ini. Hubungannya positif dan kuat karena mendekati 1 juga ini. Namun, kita masih perlu untuk membuktikan ini, apakah memang terjadi hubungan yang signifikan atau tidak. Maka kita bisa mengujinya dengan ini. Kita menghitung Z hitungnya dan mencari Z tabelnya. Z hitungnya adalah nilai kendal tau 0,76 dibagi dengan akar 2 kali dalam kurung 2N plus 5. 2, ini 2, N-nya dan jumlah datanya 25 plus 5. Kita tinggal masukkan aja 9 kali 25. N-nya 25 min 1. Ini jumlahnya adalah 5,32. Ini adalah Z hitung. Z hitung. Kemudian tinggal kita mencari Z tabel. Nah, Z hitungnya di atas selanjutnya dibandingkan dengan Z tabel. Nah, ini. Untuk uji dua pihak, maka taraf kesalahan 1% dibagi dengan 2, sehingga menjadi 0,5%. Sehingga harga Z dapat dilihat kurva normalnya dengan Z adalah 0,495. Nah, diperoleh dari ini. 0,5 dikurangi dengan 0,005, itu hasilnya 0,495. Nah, kemudian kita cari di tabelnya. Ternyata yang paling mendekati ini adalah 4951. Nah, sehingga bisa kita simpulkan nilai Z di tabelnya adalah 2,56. Nah, caranya bagaimana mencarinya? Download dulu di Google banyak ini ya. Coba kita lihat di Z tabelnya ini. Nah, ini. Kita lihat. Di sini yang mendekati 4951 adalah posisinya di sini. 4951. 4951 berarti artinya di sini kita memperoleh Z tabelnya adalah 2,58. Nah, coba kita cari di sini. Hasilnya ada 2,58. Nah, di sini sama. Nah, seperti itu. Z tabelnya adalah 2,58. Sehingga kita bandingkan, ternyata Z hitungnya 5,32 lebih besar daripada Z tabel 2,58, sehingga HA0-nya ditolak, HA-nya diterima. Kalau HA diterima berarti kita simpulkan bahwasannya terdapat hubungan nilai atau prestasi di tingkat SD dengan di tingkat SMA. Sedangkan hubungannya itu terdiri adalah hubungan positif yang kuat. Nah, kesimpulannya nih ada hubungan yang positif dan kuat yang signifikan antara ranking kelas di SD dengan di SMA. Atau bila di SD pintar, maka di SMA juga akan pintar. Nah, demikian sebaliknya. Bila di SD kurang pintar, maka di SMA juga kurang pintar. Nah, itu kesimpulannya. Ini contoh saja. Ini contoh. Ini untuk perhitungan
korelasi kendal tahu. Nah, berikutnya ini ada analisis regresi. Nah, regresi ini berbeda dengan analisis korelasi. Kalau analisis korelasi, dia itu mencari arah dan kuatnya hubungan. Arahnya positif apa negatif, kuat apa lemah hubungannya. Kalau regresi itu terkait untuk memprediksi di sejauh mana perubahan nilai variabel dependen bila variabel independen itu berubah-ubah atau naik atau turun. Kalau independennya naik 1%, berapa persenkah naiknya variabel dependen? Nah, itu. Nah, untuk analisis regresi ini akan kita bahas di mata kuliah berikutnya, ada di ekonometrika di semester berikutnya. Untuk sementara ini, teman-teman sudah selesai untuk analisis untuk mata kuliah statistik non parametrik, yang mana ini adalah yang telah kita pelajari selama ini. Jadi sebelum masuk di UTS kita telah banyak berbicara bagaimana, telah banyak berdiskusi bagaimana jenis-jenis hubungan, kemudian ya dasar-dasar terkait penelitian seperti apa dan seterusnya sampai pada menghitung binomial sudah, C-square satu sampel sudah, rantai sudah, ini terkait deskriptif satu variabel atau satu sampel. Kemudian komparatif ini juga sudah kita komparatif yang dua sampel, yang komparatif lebih dari 2 sampel ini juga sudah. Kemudian asosiatif ini juga kita sudah selesai semua, kontingensi, koefisiensi, rank Squarman, sama kendal tahu. Nah, demikian untuk materi statistik non parametrik. Jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan di grup WA, bisa, ataukah di ilmu juga bisa. Nah, kemudian ini adalah minggu ke berapa ya? Minggu ke-14. Minggu depan adalah minggu ke-15, terakhir minggu sebelum kita masuk ke UAS. Nah, minggu depan siapkan, pelajari semua materi yang telah saya sampaikan, kemudian minggu depan akan ada post test penugasan terkait perhitungan semua ini, mulai dari awal saat pertemuan awal sampai pertemuan akhir akan saya post testkan. Demikian saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.